Pembukaan pembelajaran. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Baik, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar salah satu materi kimia kembali. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, doa hari ini akan dipimpin oleh Putri. Silahkan Putri memimpin doa. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu materi kimia yaitu indikator asam basa. Anak-anak sudah tahu belum apa itu asam dan basa? Tidak. Belum. Asam itu identik dengan sesuatu yang mempunyai rasa asam. Nah, pasti anak-anak itu sudah tidak jarang lagi dengan contoh jeruk. Anak-anak sudah pernah makan jeruk yang rasanya asam? Nah, jeruk yang memiliki rasa asam tersebut, dia adalah salah satu contoh daripada indikator asam. Mengapa? Karena salah satu karakteristik daripada asam yaitu mempunyai rasa yang asam dan mempunyai tekstur yang licin. Nah, selanjutnya basa. Apa itu basa? Kebalikan daripada asam, yaitu yang mempunyai rasa pahit jika ditelan. Seperti contoh, ada yang tahu? Odol. Odol ini merupakan suatu materi ataupun suatu contoh dari basa karena dia memiliki ini. Seperti obat asam lambung, Promak. Rasanya seperti apa? Min, kan? Min. Jadi asam lambung yang berada di dalam lambung, dia itu merupakan asam. Asam yang dapat mengikis saluran ataupun rongga lambung sehingga dia dapat disembuhkan dengan basa. Itulah gunanya Promak yang memiliki rasa seperti min. Itulah contoh basa. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang indikator asam basa. Apa itu indikator? Indikator adalah alat yang digunakan untuk mengukur adanya pH dari suatu larutan, asam ataupun basa. Contoh daripada indikator asam basa adalah kertas lakmus. Pernah dengar belum apa itu kertas lakmus? Kertas lakmus itu memiliki dua warna, yaitu warna biru dan merah. Anak-anak sudah pernah menggunakan kertas lakmus? Nah, kertas lakmus ini ada yang berwarna biru dan merah. Jika suatu larutan kertasnya seperti ini, dia tuh panjang 1 cm, lebar 1 cm, panjang 3 cm. Nah, dia ada berwarna biru dan merah. Apabila kertas yang berwarna biru ini dicelupkan ke dalam larutan asam, dia akan berubah warna menjadi merah. Paham? Biru dicelupkan ke asam, dia akan berubah warna menjadi merah. Ini menandakan bahwa larutan tersebut adalah larutan asam. Tetapi jika lakmus biru ini dicelupkan ke dalam larutan basa, dia akan tetap berwarna biru. Karena lakmus biru ini apabila mengeluarkan warna biru, dia merupakan asam. Apabila mengeluarkan warna merah, apabila dia mengeluarkan warna merah berarti dia asam. Apabila dia mengeluarkan biru berarti basa.
Nah, kertas lakmus merah merupakan sebaliknya, yaitu apabila ia dicelupkan ke dalam larutan asam, dia tetap akan berwarna merah karena dia adalah indikator untuk mendeteksi asam. Biru merupakan indikator untuk mendeteksi basa karena apabila dia dicelupkan ke dalam basa, dia akan tetap biru. Merah apabila dicelupkan ke dalam basa, dia akan tetap menjadi warna merah. Apabila dia dicelupkan ke dalam larutan basa, dia akan berubah menjadi warna biru. Nah, ini dia perbedaan kertas lakmus. Paham? Indikator yang kedua adalah pH meter. Sudah mendengar belum apa itu pH meter? pH meter ini merupakan suatu alat yang dia itu secara otomatis dapat mengukur suatu larutan apabila dia itu punya range, punya batasan. Apabila keluar nilai 1 sampai 7, ini menandakan bahwa larutan tersebut adalah asam. Tetapi jika pada pH meter tersebut mengeluarkan angka 7, bukan 7 ini netral. 7 sampai 14 ini merupakan larutan basa. Semakin kuat suatu larutan, misalnya basa, maka semakin tinggi nilai pH-nya. pH 7 basanya biasa, pH 14 merupakan basa kuat. Asam 7 biasa saja, 1 asam kuat. Paham? Nah, ini merupakan pengujian ataupun indikator asam basa dengan menggunakan indikator dari kimia. Nah, ada hal mudah nih untuk kita dapat mengukur pH dengan menggunakan indikator alami. Ada yang tahu seperti apa indikator alami dari mengukur pH? Belum? Nah, pasti kalian pernah mendengar kunyit. Kunyit dapat digunakan sebagai indikator alami untuk mendeteksi adanya asam ataupun basa. Bagaimana cara membuat kunyit menjadi indikator? Nah, anak-anak pernah mendengar belum kertas saring? Kertas saring dia bentuknya bulat. Nah, kertas saring tersebut dipotong dengan ukuran lebarnya 1 cm, panjangnya 3 cm, kemudian dimasukkan ke dalam larutan kunyit. Kemudian dimasukkan dalam ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit tersebut didapati dari kunyit yang diparut, kemudian diambil sari daripada kunyit, bukan pati, sarinya. Sari daripada kunyit. Kemudian kertas saring tadi yang sudah dipotong dimasukkan ke dalam kunyit tersebut, sari kunyit tersebut. Diamkan beberapa saat, kemudian keringkan. Setelah kering, warnanya berkuning. Kuning kemerahan. Nah, kuning kemerahan. Apabila dia dicelupkan ke dalam larutan asam, dia akan berwarna merah kekuningan ya. Merah kekuningan, bukan merah seutuhnya dan bukan kuning seutuhnya. Tapi apabila dia dicelupkan ke dalam larutan basa, dia akan berwarna merah kecoklatan. Paham? Nah, selanjutnya ada contoh dari indikator alami asam dan basa, yaitu bunga hidrogea. Pernah mendengar bunga hidrogea? Bunga hidrogea adalah bunga yang sangat unik, tidak ada di Indonesia. Bunga hidrogea
apabila tumbuh di tanah yang banyak kandungan basa, dia bunganya itu biru. Tapi apabila bunga tersebut ditanam di area yang banyak mengandung pH tanah asam, dia akan berwarna pink. Bunganya berwarna pink. Jadi, bunga tersebut adalah indikator alami tanpa perlu melakukan uji coba. Dia akan mengeluarkan sendiri bunganya. Bunga yang dihasilkan akan berwarna biru ataupun berwarna merah. Itu tergantung dari indikator alami tanah. Tadi kan kita sudah tahu beberapa contoh dari indikator asam basa, kemudian ada indikator alami. Kalau misalnya air aki, pernah mendengar air aki? Pernah. Yang pernah di motor ya. Bagaimana kita tahu air aki itu bersifat asam atau basa? Kertas lakmus. Kertas lakmus. Bagaimana caranya kita mendeteksi dengan kertas lakmus? Sedangkan air aki tersebut apabila terkena dengan kulit, dia dapat menyebabkan beberapa iritasi kulit dan dapat menyebabkan kerusakan ringan. Ada contoh lain selain kertas lakmus? Ada, Bu. Apa? pH meter. Ya, menggunakan pH meter. Nah, saat menggunakan pH meter, apa yang akan kita dapati dari air aki tersebut? Apa sifat dari air aki tadi? Apa dia basah ataupun asam? Basah. Basah. Nah, kemudian ada contoh selanjutnya yaitu cuka. Pernah mendengar cuka? Nah. Pernah makan bakso? Nah. Ya, biasanya kita menggunakan cuka sebagai penambah rasa pada kuah bakso. Pernah mendengar ya? Nah, cuka itu apa rumusnya? Rumus kimia. Rumus kimia cuka merupakan CH3COOH. Nah, kebanyakan pada rumus kimia apabila akhirannya itu OH, apabila akhirannya itu OH, maka suatu senyawa tersebut merupakan senyawa Kimia. asam. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui senyawa ini asam ataupun basa? Ini karena kita sudah melihat senyawanya. Sebelum kita tahu ini asam atau basa, bagaimana cara kita untuk tahu bahwa ini merupakan larutan asam ataupun basa? Menggunakan indikator ya, warna Merah. Apabila kertas lakmus warna merah dicelupkan ke dalam cuka, maka warna yang dihasilkan adalah warna Merah. karena dia Asam. apabila kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam cuka, warnanya akan berubah menjadi merah karena dia mendeteksi adanya asam, bukan adanya basa. Nah, contoh selanjutnya adalah obat mah. Apabila obat mah tersebut dimasukkan kertas lakmus, warna apa yang akan terjadi pada kertas lakmus ini? Apabila dia kertas biru, maka warna yang dihasilkan adalah biru. Kenapa? Karena obat tadi mengandung basa. Apabila warna merah dicelupkan ke dalam obat lambung, maka warnanya biru karena dia mendeteksi adanya Basa. basa. Nah, asam basa sangatlah erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam memasak. Nah, ketika kita mempunyai asam lambung, dia akan bersifat asam. Untuk menetralkan asam lambung tersebut, kita harus menggunakan apa? Basa. Makanya kita meminum obat yang banyak mengandung basa seperti obat mah tadi. Nah, pernah mendengar buah pinang? Pernah. Buah pinang itu biasanya digunakan untuk lambung, obat yang sedang sakit mah. Kenapa? Karena pada buah pinang tersebut banyak mengandung indikator basa. Makanya dia dapat meredamkan asam yang berlebih. Paham? Nah, anak-anak sudah pernah melihat kertas lakmus bagaimana? Nah, kertas lakmus itu terdiri dari dua warna seperti yang telah kita bahas tadi. Dia bentuknya itu 1 cm lebar dan panjangnya adalah 3 cm. Dia berwarna biru. Nah, untuk kertas lakmus merah dia sama
warnanya merah dengan lebar 1 cm dan tinggi 3 cm. Nah, untuk pembuatan indikator pH alami menggunakan kunyit, dia sama, yaitu dengan panjang 3 cm dan lebar 1 cm. Paham? Ada yang bisa menyimpulkannya? Apa yang bisa dipahami hari ini? Naura? Basa adalah sesuatu yang bersifat pahit biasanya. Tekstur daripada basa yaitu dia apabila terkena tangan dia sedikit kasar seperti sabun. Sabun dia itu mengandung indikator basa, makanya dia saat dipegang itu kasar. Kasar itu tidak licin. Tapi asam saat menyentuh tangan seperti cuka terasa licin. Itulah dinamakan dengan asam, karakteristik daripada asam. Beberapa contoh daripada indikator asam basa tadi yang telah kita jelaskan adalah kertas lakmus dan pH meter. Kemudian ada yang sering juga digunakan yaitu kertas universal. Nah, kertas universal ini dia menggunakan juga ring nilai, yaitu antara 1 sampai 7 dia asam dengan beberapa indikator warna, yaitu dia banyak nih kertasnya. Nah, dia kertasnya seperti biasa, lebar 1 cm dan panjang 3 cm. Nah, dia ada ring warna. Ring warna. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 14. Apabila kita meletakkan kertas universal ini pada suatu larutan, kita lihat warna yang dia hasilkan itu apa, maka kita cocokkan dengan warna di sini. Apabila dia di sini cocok dengan warna 1, maka dia bersifat asam lemah. Asam lemah, karena semakin tinggi rank dari suatu basa, misalnya dari 7 sampai 8 sampai 14, maka dia bersifat basa. Apabila dari 1 sampai 7 dia asam. Semakin tinggi nilai pH-nya, maka semakin tinggi pula kadar asam. Nah, dia di sini ada beberapa warna. Saat dicelupkan, dia akan menghasilkan warna secara spontan, secara sendiri, tidak perlu menggunakan indikator bantuan. Saat warnanya telah didapat, kita cocokkanlah dengan warna yang telah ada pada ketentuan kotak. Paham? Nah, ini asam dari 1 sampai 7. Basa dari 7 sampai 14. Nah, 7 ini apa? 7. Sesuatu yang diakhiri dengan 7 dan sesuatu yang diawali dengan 7. Ada yang tahu? Tidak. Jadi 7 ini adalah suatu larutan yang bersifat netral. Apa contoh larutan netral? Seperti basa, larutan basa. Netral contohnya adalah air putih. Air putih memiliki rasa hambar. Apabila air putih ini memiliki asam, rasa asam, maka dia bersifat asam. Apabila air putih ini memiliki rasa pahit, dia bersifat basa. Tapi apabila air ini dia
biasa saja rasanya seperti air putih yang kita minum, maka dia merupakan air yang bersifat netral. Air putih inilah yang apabila dicelupkan kertas lakmus, dia tidak memiliki perubahan warna apa-apa. Apabila dia dicelupkan kertas lakmus biru, dia tetap biru. Apabila dia dicelupkan kertas lakmus merah, dia tetap merah. Tidak ada perubahan warna dari biru menjadi merah dan merah menjadi biru. Tidak ada perubahan warna. Dan apabila dicelupkan kertas universal pada air putih, maka di sini dia akan keluar warna nomor 7. Karena 7 ini merupakan nomor pH yang netral. Apabila dicelupkan pH meter pada air putih, maka nilai yang akan keluar adalah 7. Paham? 7 adalah sifat netral. Apabila 7 ke atas, apabila 7 ke bawah, asam. Nah, contoh selanjutnya adalah yaitu daun sirih. Pernah melihat daun sirih? Pernah. Kenapa tiba-tiba dia menjadi warna merah saat dipindah? Karena ada kapur dan pinang. Nah, daun sirih itu sendiri, daun sirih, dia apa? Basah atau asam atau netral? Basah. Ya, basah. Karena dia saat dikunyah tanpa adanya kapur dan lain sebagainya, dia terasa kasar. Tahu kasar? Kering. Tidak licin di mulut. Pernah dengar? Pernah makan? Pernah. Dia bersifat basah karena dia kasar di mulut. Paham? Penutupan pembelajaran. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.